Jadi kita lanjut lagi toh saya masalah kebab reinkarnasi atau tumimbal lahir ya, titis manitis, tumimbal lahir atau reinkarnasi. Jatining sejatining menungso kuwi mengalami titis manitis atau reinkarnasi. Karena menungso satu ya, itu mempunyai kesalahan atau karma, masih tak bahas dalam season yang sebelumnya. Itu tak bahas bahwa setiap manusia itu setiap apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu akan membuahkan suatu hasil atau karma. Nah intinya tak ringkesnya bahwa karma yang muncul itu lah ini rada mendalam ya. Satu, aku membahas suka pertama sih ya, suka pertama sih mau menungso jika dia itu sudah ya meninggal ya, sedo atau sowan atau sehingga urip, dia meninggalkan badan ragawinya atau tubuhnya atau rohnya, itu meninggalkan badan ragawinya, energinya otomatis hilang, energi huripe ya, daya huripe iki ngano wis redup, dia keluar dari jasadnya, dari tubuhnya ya. Keluar dari tubuhnya itu dia masuk ke alam kaloyon. Kaloyon kuwi cara gampangnya ya, aku njabar gini ora usah terlalu rada njlimut atau jeru. Kita tak bahas bahwa alam kaloyon itu istilahnya gampangnya omongnya alam kaget. Kalau ini artinya alam mati ya, kaget. Mati ini mati rogoni, bukan mati rohnya ya, tapi kaget alam gelo kasarane. Sehingga di saat dia itu keluar dari rohnya itu, makanya wong Jawa kan nyelameti 7 dina, 40 dina, karena rohnya itu dia masih bersemayam di dalam rumahnya, di tengah lingkup keluarga nih, karena dia kan masih kaget. Dia masih belum dalam taraf perjalanan, itu masih kaget, masih antara alam dari dunianya dan alam kaloyon. Jadi dia masih otomatis masih tinggal ya, masih bersemayam di tengah keluarganya atau di rumahnya. Makanya wong Jawa nyelamati 7 dina, 3 dina, 7 dina sampai 40 dina. Itu artinya Gusti memberikan welas asihi ya, welas asihi kepada roh tersebut untuk masih bisa merasakan gitu dari kehadiran keluarganya. Karena jenengane kaget, alam kaget atau gelo. Aku ngomongnya bahasa gampangnya wae lah bisa diterima. Nah makanya wong Jawa nyelameti untuk mendoakan semoga nantinya rohnya itu bisa melanjutkan perjalanan. Setelah 40 hari maka roh tersebut akan melanjutkan perjalanannya ya, menuju ke alam jati. Alam jati itu artinya alam adil atau alam pengadilan gitu. Perjalanan, proses menuju perjalanan itu bergantung juga dari wohing pakerti selama dia hidup. Selama dia hidup itu perbuatannya bagaimana, itu juga berpengaruh dalam proses perjalanannya menuju ke alam jati atau alam adil atau alam pengadilan. Ngunduh wong pakerti. Di tengah perjalanan itu, jika perbuatannya itu selalu diiringi dengan perbuatan kebaikan, kebajikan, dharma, ya otomatis gasar lakune. Makane diharapkan itu keluarganya itu selalu mendoakan, ngirim donga, maksudnya ngirim donga itu supaya dalam proses perjalanan roh tersebut, orang tua atau keluarga atau mbah atau buyut itu bisa sampai ke perjalanan ke alam berikutnya, alam jati itu. Karena mau tidak mau setiap manusia, setiap roh itu akan sampai ke situ. Nah, jika perbuatannya baik, selalu dengan menebarkan kebajikan, ya dia lancar, dasar
dalam proses perjalanannya roh tersebut menuju ke alam jati itu akan lancar karena sesuai dengan perbuatan yang baik. Lah bagaimana jika manusia itu selama hidupnya mengumbar angkara murka sorry, selalu ngumbar hawa nafsune, ya nyuwun sewu ya, dalam perjalanan menuju ke proses alam jati itu ya mengalami suatu gangguan loh. Gangguan itu ya bisa bermacam-macam karena itu kan sesuai dengan perbuatannya semasa dia hidup gitu. Proses lakuning gitu. Lakuning roh kuwi wujuding saka wong pakerti gitu. Aku maksudnya aku menyebutkannya jika perbuatannya banyak yang negatif dalam proses perjalanannya itu ya banyak terjadi gangguan dengan perbuatannya. Gangguannya apa? Ya gangguannya dia mengalami hambatan dalam proses perjalanan itu. Grambiang lah sebenarnya kasarannya. Nah, kalau gampangnya ini roe grambiang saya. Karena ora weruh dalan. Nah di situ diharapkan untuk keluarganya itu mendoakan supaya Senggarep maringi welas asih. Kalau keluarganya tidak mendoakan ya juga kasihan ini roh ini kan. Gitu. Ya welas asih Gusti sing kepiye yaitu kuasaning sing urip, kuasaning Gusti. Mutlak kuasaning Gusti. Jadi dia nanti bisa juga dikasih atau diberikan welas asih dengan kemudahan dalam perjalanannya dan sebagainya. Prosesnya bagaimana ya hanya Gusti atau Tuhan yang mengetahuinya. Iya ta? Nah, sukma karo roh sama ta. Sukma karo roh. Nah, pertanyaanmu sekepiye? Sukma karo roh kuwi bedane ana perbedaane. Ya tipis, ya tipis sama. Sama ya. Sebenarnya sama, hanya kalimat sebutannya aja yang berbeda. Sukma sejati gitu. Sukma sejati ya padha karo nak basa Indonesia ini roh. Sama sih. Bahasa Jawa ini ya sukma sejati, jatining sukma, sukma sejati ya sama. Dari artinya sejati ya sukmane sukma yang benar-benar atau roh itu kan suci toh. Roh itu adalah pancaran dari nur atau cahaya dari sing urip. Artinya roh itu sebelum diberi manites gitu, sebelum manites itu ya suci. Roh kan suci atau sukma kan suci. Lah roh itu bisa roh masuk lagi ke dalam tubuh manusia itu karena kan ada satu diperangi nafsu ya. Dan nafsu itu yang membuat lampah lakunya itu karma itu maksud dulu. Yeah. Perbuatan dari sikap perbuatannya tapi real murni original dununging asal usul roh suci. Yang membuat perjalanan hidupnya menjadi terhambat setelah roh itu meninggalkan jasad ya karena dia dari perbuatannya itu tadi. Kita maksud dari perilaku ngunduh wong pakerti. Bisa maksud ya. Nah. Terus ya. Yeah. Gue lagi mau yang sing banyak negatif akhirnya roh kuwi grambiang gitu. Grambiang itu artinya orang ngerti dalan atau orang ngerti tujuan kan mesake di situ toh. Makanya kita harus benar-benar mengetahuinya tuh. Jadi kita bisa berhati-hati dalam bersikap dalam kehidupan ini toh. Karena kita mau ngunduh wong pakerti itu berlaku dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan setelah kita nanti meninggalkan jasad, roh itu meninggalkan jasad. Nah, aku menjabarkan lagi tentang grambiange piye ora usah ya. Lah. Itu kan tergantung dari welas asih sing urip. Perbuatan dan welas asih sing urip. Lah, welas asih sing urip kuwi tergantung dari bagaimana keluarganya itu mendoakan dari roh tersebut untuk supaya sing urip jadi welas asih, memberikan jalan petunjuk gitu. Itu kuasanya sing urip gitu ya.
Lah terus nak roh sing akhirnya kan nanti setelah ya aku ringkes ya tak ringkes ya wae setelah mendapatkan pengampunan ya basa gampangnya pengampunan atau batas sing urip yang selama perbuatannya itu dulu banyak negatifnya udah dikasih welas asih sehingga urip dia sampai ke perjalanan ke alam jati atau alam adil atau alam pengadilan. Mutlak di situ alam pengadilan itu adalah sama sih dalam proses menuju perjalanan alam jati itu tergantung dari perbuatannya semasa dia hidup gitu. Jadi pengadilan itu berlaku di situ. Nah, di alam jati kuwi sing tandurane perbuatane apik ya jumbuhe apik yang ngono. Jadi jelali bahwa setiap manusia jadi sih ya setelah alam jati itu alam kasampurnan jati atau alam kaswargan jati. Alam kaswargan jati itu roh itu manunggal karo sing garip, artinya dia sudah enggak menitis lagi ke badan wadak, artinya dia sudah sampurna untuk nebusi karma-karmane. Itu aku ora membahas masalah aku ya. Itu ada. Itu leluhur kita mungkin ya leluhur kita yang sudah mencapai tataran kasampurnan jati. Aku tidak membahas itu terlalu tinggi ya. Kita membahas yang alam jati ya. Karena yang punya tugas itu akan maksudnya ya yang nantinya itu tuh akan masuk alam jati pengadilan dan dia masih mempunyai kesalahan lagi untuk nebusi yang atau karma lelakon itu akan nebusi lagi dan dilahirkan kembali ke wujud baru untuk jangkepi karma nikui untuk nebusi karma nikui dengan dharma kebajikan yang lebih banyak supaya menjadi sampurno mengarah ke sampurno maksudnya mengarah ke sampurno sehingga ya jika perbuatannya itu baik semasa hidup selalu baik dan keluarganya mendoakannya terus lah di alam jati alam pengadilan itu dia akan dilahirkan kembali ke dalam wujud wadak baru yang lebih baik gitu dari sebelumnya artinya derajatnya lebih tinggi lebih naik gitu loh dan nitis kuwi juga di keturunannya kan di utune apa nek anake nek cucune cicite sing derajatnya lebih dhuwur artinya mampu dan keluarga yang mampu dan dia juga nanti akan mempunyai derajat yang lebih tinggi yang bisa jadi wong sing mulya derajat tinggi sugih dan sebagainya ya pangkat ya apa nih kekuasaan ya kemakmuran dan sebagainya itu woheng dari pakerti dia di masa lampau. Nah, tapi nek seandainya ya Pak, anak putune mboten ngerti. Mboten ngerti maksudnya mboten saged nuntun napa maringi pangerti tujuane roh niku dikenten pundi. Nah, terus kelanjutane roh sing grambyang niku wau pripun? Nah, jika anak putune lah itu sangat seperti anak putune ora ngerti, maksudnya ora ngerti mendoakan maksudnya kan. Ya aku mesake ini ya dia terombang-ambing dalam grambyang ini dia terombang-ambing kan ngono. Karena kan wong pakerti berlaku dalam proses perjalanan dia menuju alam jati atau alam pengadilan sesuai dengan perbuatannya di masa lampau atau di masa hidup maksudnya. Jika perbuatannya semasa hidup dia negatif dan keluarganya kok juga cuek istilahnya orang mendoakan orang apa ya mesake ini grambyang. Lah grambyang kuwi DN kan setiap manusia itu kan mempunyai tujuan akhir. Badan wadak rogo itu tujuan akhir. Kowe lunga ning ndi mesti balik ning omahmu to mesti. Nek balik ning ndi? Tetep balik ning omahmu. Lah mbok kula sak ado-adoe kowe apa jenenge? Dolan apa sak ado-adoe kowe kerja. Tetep balike ning nggon omahmu. Kayak aku ning Amerika, sak ado-ado aku ning Amerika ning Eropa tetep balike ning nggon Jawa. Ngerti ya? Ora mungkin aku tinggal ning luar negeri. Aku balik ning omahku dhewe. Begitu juga sama dengan roh. Dia akan kembali ke rumahnya. Asal usul kuwi yang sing kudu kita itu wajib untuk mengetahuinya. Kodrati wisan kuwi, wis kodrati.
kudu mulai ning nggon omahe kan ngono. Lah dalam proses perjalanan mulai ning nggon omahe kuwi. Lah itu tadi karma berlaku atau wong pakerti. Jika yang dilakukan negatif terus, maka dalam proses perjalanan menuju ke alam jati itu satu itu gerambiang. Dan pas gerambiang itu dia akan mencari tempat toh. Sementara tempat yang dia tuju belum dalane durung weruh. Belum ketemu. Maka roh itu bisa bersemayam dalam pohon, dalam batu, gitu. Karena tuh dia butuh tempat tinggal. Sementara dia durung ngerti, durung nguruh dalane ngono. Mesake kan kuwi. Durung dalan balik ya. Kuwi dalan mulih. Bisa di omah kosong, masuk wong, bisa ning nggon gua, bisa ning nggon pohon, bisa di batu. Makanya sing tak sebut tadi, tak jerukke meneh, manusia harus selaras dengan alam semesta. Gitu. Artinya tak jerukke meneh iki mau selaras ki karo wit-witan, karo sungai, air, karo watu, karo gua, aja dirusak, asal ditebang wit. Karena dalam pohon itu juga itu tadi tak maksudke. Terkadang kampiran roh sing burung menemukan dalan mampir singgah dan bersemayam di pohon itu atau di batu yang besar. Kalau kita tebang, akhirnya mereka mencari lagi, kan masa gerambian meneh, goleki meneh, belum tentu juga dia menemukan yang cocok untuk dia tempat tinggali. Kan seperti itu. Karena dalam alam yang dia posisi dia roh itu gerambiang, kan banyak godaan di situ, Sep. Dia ada godaan karena dia masih mencari jalan, Sep. Dan dia bersinggungan dengan alamnya makhluk-makhluk halus. Dia bersinggungan di situ, Sep. Gitu. Berhubungan dengan itu. Berhubungan dengan alam-alam makhluk halus. Seperti itu. Nah itu yang manusia harus selaras dengan alam semesta secara jernih. Salah satu nih itu di situ. Kalau kita asal wit gede ditebang gitu, watu-watu dipercaya asal dipecah dirusak, mesake kan di situ juga ada makhluk yang bersemayam di situ. Yang karena belum mempunyai tempat tinggal, dia bersemayam di situ. Nah dirusak, ditebang, dipercaya watune lah mungkin mereka akan lari golek meneh sing tempat anyar meneh yo nak cocok, yo nak kuwi sesuai. Lah dia bersinggungan dengan sing manggon ning kono dengan makhluk-makhluk lain, dia juga rawani kan ngono, Sep. Itu bisa dikatakan juga seperti hukuman gitu. Seperti itu. Kan wong pakerti. Ya. Kan wong pakerti. Seperti itu karma, wong pakerti. Hukuman. Ya bukan sekali dari perilakunya dia sendiri. Karena hukum dari sehingga gawe hukum alam semesta sebab akibat itu suatu hukum kepastian baik di dunia maupun setelah roh itu meninggalkan jasad. Itu hukum kepastian. Padahal di situ tidak mengenal tentang batasan-batasan atau katakanlah masa ya. Masa apa maksudnya? Masa usia. Enggak. Berapa tahun, berapa Ya enggak. Ya tergantung dari perilakumu. Semasa hidup ini kepiye? Kan semasa hidup perilakumu kepiye? Banyak dari negatifnya atau banyak dari positifnya. Kalau banyak negatifnya ya prosesmu itu juga akan proses roh dalam perjalanan itu juga akan semakin lama memang cuma bayar mesake seperti itu. Nah terus ngeten Pak Nun Sewu. Apakah roh sing gerambiang niku bisa dikatakan sebagai
arwah penasaran. Itu terlalu kasar aku. Terlalu kasar. Ya bisa ditekan seperti itu, tapi mesake itu terlalu kasar. Bisa dikatakan seperti itu. Dalam arti penasaran kuwi karena dia tuh bingung ora ngerti dalan. Saya dalan mulih ora ngerti dalan, durung weruh dalane. Sarane ngono kuwi. Ya karena perilaku dan sikap perilakunya itu. Masa hidup kalau negatif ya akan berambiang seperti itu. Kan kasihan, sakit. Ditambah anak putune sing orang ngerti mendoakan. Nah itu tadi semakin tambah sakit. Itu tergantung dari itu tadi perbuatannya. Nah terus kemudian nak sing selalu menebarkan positif, kebajikan, kebaikan ya, kepada dirinya sendiri loh. Kebaikan tuh bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi sesamanya, isinya dan alam semesta. Ya dia perjalanannya menuju ke proses alam jati kuwi yo lancar, padang jinglang. Sarane tanpa suatu hambatan karena perilakunya dia semasa hidup itu menimbulkan cahaya atau kemudahan dalam proses dia menuju perjalanan ke alam jati. Kita dalam alam jati kemudian baru dia nanti itu kuasane sing gak urip ya. Kuasane sing gak urip dengan perilakunya yang baik, prosentasenya lebih baik, maka dia akan itu taring kesuai ya. Itu akan dia dititiskan lagi dengan derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu loh. Derajatnya iso apik. Iso luwih dhuwur, dadi uripe iso kepenak, iso mulya di tengah keluarga yang baik, harmonis. Otomatis nek kon keturunane to kuwi, keluarga yang kaya, keluarga yang baik dan sebagainya. Makanya itulah hubungannya antara bibit, bebet dan bobot. Kalau istilah Jawa ini bibit, bebet, bobot itu pengaruhnya sangat besar. Makanya awal jodohan ini kan di dalam bibit, bebet dan bobot itu artinya sangat mendalam. Jadi keluarga yang baik-baik atau enggak pasangan kita itu. Silsilah keluargane piye kan awang Jawa kan ngono ditelisik dhisik to. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Itu seperti itu. Terus solusinya Mas? Maksudnya? Apabila roh itu penasaran. Maksudnya solusinya piye? Ini wong roh itu belum mendapatkan suatu. Karena aku ngomong. Tergantung dari perilakunya. Menolong daripada roh. Yes, mendoakan toh. Mendoakan. Itu kuasa mutlak Gusti. Bukan kita, bukan manusia. Ya. Manusia itu hanya bisa mendoakan. Ya. Atau keluarga ini. Intinya kan itu tanggung jawab daripada keluarganya. Satu si arwah atas perbuatannya. Itu. Wis Nah, tok. gitu terus. Ora iso dikaji meneh. Nantinya apakah anak turun ini bisa istilahnya solusinya untuk menolong dari Ya mendoakan kuwi wis. perbuatan ya. Wis titik ra liya. Ya hanya supaya roh itu dari keluarganya itu bisa mendapatkan jalan, ya didoakan. Wis titik. Soal kepiye mengkene itu mutlak kuasane Gusti sing gawe urip. Manusia ndak tahu. Ada andil intinya tentang anak putu ya. Jelas. Anak putunya yang bisa mengetahui atau menjangkau ke arah situ, Mendoakan. yang mendoakan. Wis pitok intinya. Nah, intinya bahwa keputusan itu mutlak di tangan Tuhan itu tadi. Mutlak. Wis mutlak Tuhan atau Gusti. Wong kewajibannya manusia atau ya kerabat yang ditinggalkan itu hanya mendoakan saja. Atau dharma berbuat kebajikan. Semakin banyak berbuat kebajikan, aku yakin welas asih Gusti akan diberikan kepada itu keluarganya yang si roh tersebut. Bagaimana aku tidak tahu itu kuasane Gusti atau itu kuasane Gusti ta. Rahasiane Gusti, Tuhan itu yang tahu. Yang penting Gusti ku mau welas asih. Kewajibannya manusia itu hanya mendoakan saja. Yang ditinggalkan maksudnya keluarga yang ditinggalkan itu wajibnya untuk mendoakan, memintakan pengampunan kepada kerabatnya atau orang tuanya yang sudah meninggal, titik, dan berbuat kebajikan, kebaikan terus menerus dharma.
Ya itu kewajiban dari setiap manusia, tugasnya kan seperti itu sebenarnya, kan seperti itu. Nah tapi nek carane anak putune niku ben ngerti Pak. Roh sing ngrambyang niku pun ngerti dalane kalih dereng niku pripun? Nah, itu pertanyaan bagus. Satu, biasanya ya dari pihak keluarga itu basa sing paling gampang banget dicerna atau dilihat secara lahiriah, panca itu lahiriah, satu ketentraman itu akan muncul, keharmonisan itu akan muncul di tengah seluruh keluarganya. Anak-anak KB itu harmonis, itu tanda sinyal harmonis, ora saling congkrah, karena mereka semua menebarkan kebajikan, dharma, kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan, itu berimbas kepada roh dari kerabat atau orang tuanya yang burung ngerti dalan, minimal seperti itu. Daya welas asih Gusti iso dirasake sumrambah lho. Jadi kita sebagai manusia makanya harus peka dalam membaca dari welas asih Gusti. Jika itu jadi dari keluarganya yang sering berbuat kebajikan, dharma, ketulusan, gitu, kebaikan, tertulung kepada sama dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih, Gusti bakal maringi welas asih. Kuwi wis hukume. Kepastianku bahwa Gusti Tuhan itu mau welas, mau asih. Nah, kalau memberikan welas asih, lah kita membacanya dengan itu. Keluarga semakin harmonis, tentram, seluruh keluarga loh ya, seluruh keluarga. Anak-anak ini tentram, harmonis kabeh. Tapi nah, anak-anak yang urung tentrem, urung harmonis, itu juga bisa dilihat pertandanya bahwa roh dari keluarga atau kerabat atau orang tua itu belum mendapatkan jalan. Kita baca dari itu sudah kelihatan. Karena welas asih Gusti itu sumrambah, bisa dirasakan. Kalau malah kita yang pandai-pandai untuk membaca dari itu welas asih Gusti, maka bisa kita lihat. Berarti apakah bisa dikatakan berbaktilah kepada orang tua itu seperti itu ya? Ya itu, seperti itu, memang itu harus wajib. Bekti karo wong tua, nyonggo derajate wong tua, itu ya seperti itu. Mendem jero minggu dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero, falsafah dari orang Jawa kita itu. Mikul dhuwur mendem jero. Pak Harto, falsafah Pak Harto, mikul dhuwur mendem jero, kuwi falsafah jero banget kuwi. Falsafah yang sangat-sangat tinggi nilainya bagi kalangan kita, itu sangat tinggi, maknanya itu sangat tinggi sekali. Nah, itu tadi ya pembahasan mengenai, jadi itu aja dulu yang kita bahas tentang alam jati. Nah, alam punan kasampuran jati terlalu tinggi, jadi itu aja. Dua alam itu supaya kita lebih bisa mengintrospeksi diri, jadi kita bisa pandai-pandai untuk menyikapi kehidupan kita sehari-hari gitu loh, dan pandai-pandai menyikapinya. Jadi kita bisa juga mengerti supaya corone kita bisa selaras dengan alam semesta. Nah, tak perdalam meneh itu seperti itu, selaras dengan alam semesta. Aja negur wiwit sembarangan, aja mecahi watu-watu gede jadi dipercaya sembarangan, jangan. Kita harus selaras, ono gua ya jadi rusak, kita rawat. Kita selaras dengan alam semesta, kita selaras lah dengan tumbuhan, dengan tanaman, dengan hewan, dan sebagainya. Itu juga seperti itu. Makanya yang itu tadi tuh dalam jadi ini toh intinya bobot dari karma. Semoga kita selalu dilindungi pengayaman dari Gusti supaya langkah laku kita tuh selalu senantiasa dijaga dari sifat angkara murka. Contohnya gini, jadi kalau orang melakukan kesalahan yang fatal banget gitu ya, sing sangat dalam negatifnya daripada positifnya, itu kan salah satunya setelah dia dalam perjalanannya menuju ke alam jati, dalam proses pengadilan gitu, adil pengadilan, alam jati ke adil pengadilan, dia akan nebusi karmane gitu, nebusi dari semua wahing pakarti, wahing perilakunya dia semasa hidup. Nah, perilakunya dia banyak persentasenya negatifnya, dia
nitise ya ben sewu ya nitise iso ning nggon kewan. Mudhun derajate berarti. Iya kuwi. Makanya kadang ana hewan. kucing kurang mangan ya. Mangan buah. Oke, seperti itu. Makanya kita harus bisa Mangan sego. ada ana cerita juga wong meh dul kurban tuku wedhus gitu. Nah, dia milih wedhus kuwi, tapi bar kuwi dia ra sida wong kuwi to. Maksudnya dia meh mengkoseah lho. Lah wedhus kuwi iki metut kedenen terus lho. Akhirnya dituku wedhus kuwi. Kemudian disembelih untuk dienggo kurban, dul kurban. Malamnya dia didatangi oleh sosok wong tua nggo pakaian zaman biyen. Dia mengucapkan terima kasih wis disampurnake ngono lho. Nyata wujud nyata kuwi apa jenenge manusia. Notok lawange dibukai pas bengi-bengi bar magrib jadi notok nak aku matur nuwun wis mbok sampurnake. Bingung sing tuku wedhus iki bingung. Bar kuwi terus wong ilang. Wonge bar kuwi ilang. Lah istilah piye? Dari dia wujud hewan, anitis nih kan hewan, dia akan mengalami pengadilan di situ sesuai dengan perbuatannya, ya, sesuai dengan perbuatannya dia di situ. Mlebu ning wujud hewan itu kan sengsara. Gitu. Roh tetap roh manusia, tapi dia masuk dalam wujud hewan itu sengsara. Sengsara dia mengalami Berlaku kan. Ya seperti itulah. Aku ora tegel aku menyebutkannya kan. Ora tegel. Makanya ana soalnya pas pejabat kuwi dipakani suket ora gelem mbek wonge wedhuse kuwi. Njaluk nek dipakani sego gelem. Dikeki ngombe mentah ora gelem, dikeki teh manis gelem. Nah gitu ta. Ya iso menungso ngono kuwi. Dikeki suket ora gelem, dikeki sego gelem, dikeki teh gelem. Lah kuwi kan menungso. Anu lho, apa kesenengane menungso, bukan kesenengane hewan. Setelah disembelih dia sampurna. Sampurna dalam situ campuran dia selesai menjalani proses penebusan pengadilan karma dengan wujud wedhus ki mau. Sampurna, dia ucul saka wujud raga atau nyun sewu ya. Atau siksaannya di situ. Dalam wujud hewan itu tadi dia sampurna. Dan sampurna itu dia selesai mengalami pacoban nebusi karmane ning siksaan berwujud hewan. Setelah itu dia sampurna, dia kemudian rohnya keluar dari sembelih kan berarti keluar. Lah keluarnya bagaimana nanti dia menitis kemana lagi itu kuasane Gusti.